Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat terakhir. Temanya pribadi yang menarik, ya, pribadi yang unik, boleh juga gitu ya. Pribadi yang menarik atau unik. Nah, kita melihat sini ya, seorang yang namanya Yusuf. Ya, Yusuf ini ya, dia memiliki sikap, ya, sikap yang manis, ya. Dikatakan dalam ayat 6, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, ya. Dia memiliki sikap, ya, sikap yang manis Yusuf, ya. Nah, nanti kita melihat, ya, sikap dari Yusuf yang manis ini, ya, kita melihat bahwa akhirnya dia pun bahkan menjadi seorang yang sangat berkuasa, ya. Dia sangat berkuasa, ya, bahkan menjadi seorang yang sangat berkuasa, ya, atau bisa dikatakan nomor 2, ya, nomor 2 di bawah Firaun, ya, yang memerintah di negeri Mesir, ya. Nah, kita melihat bahwa Yusuf ini di dalam rumahnya juga dia memiliki sikap yang sangat baik, ya. Dikatakan di dalam Alkitab, saudara-saudaranya melakukan kejahatan, lalu Yusuf, ya, melaporkan itu kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Itu artinya bahwa dia tidak ikut-ikutan dengan sikap yang buruk, ya, dari saudara-saudaranya, ya. Nah, Yusuf ini pun adalah menjadi anak kesayangan bapaknya. Sampai nanti Yusuf ini diperlakukan begitu beda dengan saudara-saudaranya, ya, sehingga nanti kita menemukan dalam Alkitab bahwa saudara-saudaranya sangat iri, ya, sangat iri kepada Yusuf, sehingga bahkan sampai, ya, saking irinya mereka ingin membunuh Yusuf, ya. Jadi Yusuf ini sangat-sangat dikasihi oleh orang tuanya, ya, dikasihi oleh bapaknya. Kenapa? Karena dia punya sikap yang sangat manis, ya. Nah, maka kita melihat, ya, nanti selanjutnya pun sikap Yusuf yang sudah tertanam di dalam rumahnya, di dalam dalam keluarganya, itu pun nanti juga pada akhirnya dibawa kemana-mana. Bahkan nanti ketika dia dibuang oleh saudaranya dengan dia dijual, ya, kepada orang Ismail, lalu nanti kita melihat Yusuf ini pun yang menarik hati daripada Potifar, ya. Sampai nanti kita lihat dikatakan bahwa Potifar itu melihat bahwa Yusuf ini diberkati Tuhan dan apa yang diperbuat pun berhasil, ya. Bapaknya menarik hatinya, ya. Potifar pun demikian menarik hati daripada Yusuf, dari kehidupan Yusuf. Saya baca di dalam ayat 1, Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya, jadi kita lihat sini, ya, Yusuf itu ke Mesir karena dijual oleh saudara-saudaranya, ya, dibeli oleh seorang Ismail, ya. Lalu Yusuf ini tibalah di rumahnya Potifar, ya. Nah, di rumah Potifar pun dikatakan bahwa Yusuf melihat, ya, Potifar melihat bahwa Yusuf itu disertai Tuhan dan apa yang diperbuat
selalu berhasil. Ya. Nah, ini kita melihat di sini ya, seorang Potifar, seorang yang bukan anak Tuhan, bisa melihat bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Bisa melihat bahwa Yusuf itu apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Ya. Nah, ini artinya bahwa Yusuf itu menarik. Dia punya pribadi yang menarik. Dia punya pribadi yang unik. Dia punya pribadi yang manis. Ya, karena kenapa begitu? Karena orang lain melihat dia dan orang itu tertarik. Ya, tertarik kepada Yusuf. Tadi dimulai dari bapaknya. Memang saudara-saudaranya benci, tapi benci karena iri. Ya, tapi bapaknya sendiri sangat mengasihi Yusuf. Bahkan Yusuf itu sampai dibelikan jubah khusus. Ya, kenapa itu? Karena dia sangat menarik. Ya, pribadinya sangat indah, menarik di dalam rumahnya. Jadi di rumah pun dia sudah begitu membuat dia punya cara hidup yang luar biasa, yang baik. Ya, sampai bapaknya sangat tertarik dengan Yusuf. Ya, saudara-saudaranya itu tidak terlalu diberi perhatian oleh bapaknya, tapi bapaknya sendiri memberi perhatian kepada Yusuf ini. Ya, sampai nanti ya dibuktikan saudara-saudaranya sangat iri ya kepada Yusuf ini. Nah, selanjutnya di dalam rumah Potifar pun ya, tuannya ya sebagai orang Mesir ini, Potifar ini bukan orang biasa, dia pengawal raja. Ya, dikatakan adapun Yusuf dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya, kalau yang namanya kepala pengawal itu berarti itu orang yang berkedudukan. Itu orang hebat. Ya. Itu orang yang punya jabatan tinggi. Nah, itu pun melihat Yusuf, ya, itu Potifar pun begitu tertarik. Ya. Nah, ini yang kita lihat ya. Di mana kemana pun Yusuf, dia memberikan sikap yang luar biasa. Dia punya sikap yang membuat orang begitu senang. Ya, dia punya sikap yang sangat menyenangkan. Dia punya cara hidup yang menyenangkan. Nah, ini yang perlu kita miliki sebagai anak Tuhan. Ya, kita juga melihat dalam diri Yesus ketika Yesus masih kecil. Dikatakan bahwa ia bertambah besar, dia bertambah dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Ya. Jadi ketika Yesus dia lahir ke bumi ini, lalu dia mulai bertumbuh semakin besar, Alkitab juga menyatakan bahwa dia ya semakin dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Jadi Yesus itu bertumbuh dan semakin dikasihi oleh Allah, semakin dikasihi oleh manusia. Itu Alkitab mencatat begitu. Ya. Jadi sama Yusuf juga punya sikap yang seperti itu. Nah, kadangkala kita sebagai anak Tuhan kadang-kala malah bertentangan. Banyak cara hidup kita yang malah tidak menarik. Ya. Kita sering malah kadang-kadang tidak disenangin orang. Kenapa kita tidak disenangin orang? Yusuf sangat disenangin. Yusuf sangat menarik. Ya, kenapa kok banyak anak Tuhan kok sikapnya tidak disenangin orang? Ya, tidak bisa menyenangkan orang. Ya. Nah, inilah perbedaannya, ya. Kita melihat Yusuf sangat dicintai, disayangi, diberi perhatian khusus. Nah, kenapa? Karena dia punya sikap yang manis itu. Dia punya sikap yang manis. Dia memiliki pribadi yang unik. Ya, pribadi yang menarik. Inilah yang dipunyai oleh Yusuf. Nah, kalau mau berhasil dalam hidup ini, ya, maka kita harus punya sikap yang beda. Kita harus sikap yang menarik. Ya. Nah, itu yang harus kita punyai. Jangan malah kita makin tambah lama makin dibenci orang, makin tidak disayangin orang. Ya, kadang-kadang banyak orang malah semakin hari semakin menjadi-jadi buruknya. Ya, malah semakin jahat, malah semakin malas. Nah, kalau kita dilihat orang begitu, menarik nggak yang begitu? Ya pasti tidak.
Tapi kita melihat Yusuf dimanapun dia berada, dia sangat, ya, dia memiliki pribadi yang unik, pribadi yang menarik, ya, itu menyenangkan bagi banyak orang. Dimanapun dia pergi, baik di rumahnya, bahkan nanti di tempat dia kerja, di tempat dia merantau, ya, bahkan nanti kita lihat di tempat-tempat lain, dimanapun dia ada, dia punya pribadi yang luar biasa. Dia punya sikap yang manis. Dan inilah yang seharusnya anak Tuhan punya. Kalau engkau anak Tuhan, apalagi engkau seorang yang mau melayani Tuhan, ya, seharusnya dimanapun kita ada, kita punya sikap yang baik ini, sikap yang manis ini. Jangan malah kita nggak disenangin orang. Malah kita kadang-kadang udah jadi anak Tuhan tapi dibenci orang. Ya. Kenapa dibenci? Karena sikap kita nggak bagus. Cara kita bicara, cara kita menghormati orang, menghargai orang, cara kita kerja, ya, itu nggak menampakkan cara sikap yang manis. Ya. Nah, seharusnya setiap kita, apalagi anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, seharusnya kita punya sikap yang berbeda. Kita punya sikap yang menarik, ya, dilihat oleh banyak orang. Itu seharusnya yang ada pada kita. Nah, selanjutnya kita melihat, ya, kita melihat bahwa Yusuf itu juga, ya, itu dilihat oleh istri tuannya, dan itu juga menarik hati daripada istri tuannya. Kita lihat di dalam ayat 6, ya. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ya, ini juga menarik. Sampai istri tuannya pun, istri Potifar pun juga tertarik kepada Yusuf. Ya, kenapa? Karena itu tadi sikap yang manis yang dimiliki oleh Yusuf. Belum lagi parasnya yang elok. Ya, sikapnya manis, parasnya elok. Nah, ini jadi begitu menarik. Ada orang sikapnya manis, tapi parasnya nggak elok. Masih mending, tapi sikapnya manis. Yang parah lagi, kadang-kadang sikapnya udah nggak manis, parasnya juga udah nggak elok. Nah, ini lebih gawat lagi. Ya, sikapnya tidak manis, parasnya tidak elok. Ya. Jadi kalau misalnya sikapnya manis dan parasnya tidak elok, itu sebenarnya jadi manis. Ya, parasnya orang yang anak Tuhan, kalau benar-benar anak Tuhan, walaupun parasnya nggak elok, tapi kalau dia anak Tuhan, saya percaya kemanapun dia pergi, orang itu akan menarik. Ya, lihat tuh orang-orang yang misalnya orang-orang negro, ya, yang misalnya yang hebat-hebat, walaupun mereka mukanya hitam, mukanya kadang nggak beraturan, macam-macam mukanya, tetapi kita lihat mereka begitu menarik. Ya, mereka begitu dilihat orang begitu luar biasa. Nah, kenapa? Karena mereka punya kelebihan-kelebihan tertentu di dalam hidup mereka. Jadi indah. Ya. Jadi indah. Jadi walaupun seseorang parasnya tidak elok, tapi kalau sikapnya manis, itu bisa menutupi. Ya, sehingga tidak kelihatan, ya, parasnya yang enggak elok itu. Yang kelihatan sikapnya yang manis itu, sehingga dia menjadi orang yang menarik di mana-mana. Ya, ini yang perlu kita miliki. Kalau Anda mau semakin berkembang, bertumbuh, maka kita harus punya sikap yang baik. Kita harus punya sikap yang manis kepada siapapun. Ya. Nah, kalau sampai kita melihat di sini, bahkan sampai istri Potifar itu sampai tertarik, bahkan bukan hanya tertarik biasa, bahkan ingin menafsui daripada Yusuf ini. Nah, ini menjadi bahaya bagi Yusuf. Ya. Karena istri tuannya mengingini Yusuf ini, sampai nanti kita lihat bahwa istri tuannya itu ingin tidur dengan Yusuf. Ya, tapi Yusuf menolak. Ya, Yusuf melawan. Dia tidak mau melakukan hal itu. Padahal di dalam rumahnya udah nggak ada orang. Nggak ada orang di rumah. Satu pun tidak ada. Hanya Yusuf dan istri tuannya. Tapi kita melihat apa yang dilakukan Yusuf. Dia berkata tidak. Ya, dia berkata tidak. Nah, istri tuannya ini sangat sangat tinggi nafsunya.
sampai ya seorang Yusuf pun sampai dinafsui. Nah, inilah yang akhirnya Yusuf pun semakin menarik di sini. Ya, dia semakin memiliki sikap yang berbeda. Bayangkan nafsu saja dia bisa tolak. Godaan seorang wanita yang cantik, pasti ini istri Potifar ini pasti seorang yang cantik. Kenapa? Karena suaminya berjabatan. Pasti seorang berjabatan itu pasti cari istri yang cantik. Ya. Tetapi kita melihat sekalipun itu menggiurkan, Yusuf tetap melawan. Dia tidak punya keinginan untuk melakukan itu. Nah, ada orang-orang yang kalau ada kesempatan yang seperti ini dia melakukan, tidak ada orang, ada kesempatan dia akan melakukan. Dia akan melakukan kesempatan ini. Ya. Dia tidak mungkin kalau misalnya ada tawaran seperti itu bukan lari, tapi malah dia senang. Tapi Yusuf tidak. Dia keluar, dia pergi, bahkan pada akhirnya dia harus difitnah. Difitnah, masuk penjara. Nah, ini kan lebih hebat lagi. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita melihat bahwa Yusuf itu menarik. Dia begitu punya pribadi yang menarik, yang luar biasa. Nah, kenapa? Itu tadi, ya. Karena dia punya sikap yang manis itu. Ya, sikap yang manis ini berbicara tentang karakter. Ya. Bayangkan saja ada tawaran yang sangat menggiurkan, dia tolak. Ya, ada tawaran yang menyenangkan daging. Tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu. Itu pun dia lawan. Maka Yusuf akhirnya menjadi orang yang semakin menarik. Ya. Nah, makanya kalau Anda mau jadi seorang yang punya pribadi yang menarik ini, pribadi yang unik ini, ya. Nah, Anda harus memiliki sikap yang manis itu. Ya, punya pribadi yang menarik, punya sikap yang manis. Ya. Nah, selanjutnya kita melihat lagi di mana Yusuf itu dia selanjutnya berada di mana. Nah, ketika dia di penjara, perhatikan baik-baik. Ketika dia di penjara karena tuduhan fitnah daripada istri tuannya, kita melihat dia tinggal di penjara. Dan di penjara pun kita melihat dia punya sikap yang sangat berbeda. Sampai nanti Alkitab berkata bahwa kepala penjara menyerahkan semua kekuasaan kepada Yusuf. Dan dia tidak mengatur lagi masalah urusan apapun di dalam penjara itu. Ya, kita lihat di mana itu. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, jadi dia punya sikap yang manis juga di mana? Di dalam penjara. Di dalam penjara pun kepala penjara tidak lagi mengerjakan apa-apa. Semua urusan diserahkan kepada Yusuf. Kenapa? Yusuf punya sikap yang menarik. Ya, Yusuf punya pribadi yang menarik. Jadi kemanapun dia pergi, mau di penjara, mau di rumah orang tuanya, mau tinggal di luar rumah orang tuanya, ya, dimanapun dia ada, dia membawa sebuah sikap yang menarik. Ya. Nah, kita bagaimana sekarang? Kita berada di mana hari ini? Apakah kita menarik tidak? Apakah kita disukai tidak? Yusuf kemanapun dia pergi, ya, dia disukai. Pertama, dia disukai oleh bapaknya. Kedua, dia disukai oleh Potifar. Ketika dia disukai oleh istri Potifar. Keempat, dia dicintai. Ya, dia disukai oleh kepala penjara. Dimanapun dia berada, dia sangat disukai orang. Jadi dia bertumbuh dalam sikap yang manis itu. Ya. Nah, banyak kita kadang-kadang malah tidak disenangin orang. Kenapa? Karena malas. Malas itu paling dibenci. Kita melihat tadi kenapa kok Yusuf ini punya sikap yang manis. Ya. Kenapa kok dia disukai oleh banyak orang. Nah, kita melihat Yusuf itu kemanapun dia pergi, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang diberikan pada dia,
itu dia lakukan dengan baik. Sampai nanti kita lihat istri Potifar sampai dia tidak mengurus apa-apa. Semua hartanya, semua ladangnya diserahkan kepada Yusuf. Jadi sebenarnya kita melihat Yusuf ini, ya, dimanapun dia berada, dia diberi kepercayaan. Dia diberi kepercayaan pekerjaan. Dia diberi kekuasaan dimanapun dia pergi. Dia diberikan kuasa untuk mengurus sesuatu. Seperti tadi kepala penjara. Kepala penjara tidak lagi melakukan apa-apa. Dia hanya menyerahkan kepada Yusuf dan semua itu diatur Yusuf dengan baik. Nah, ini luar biasa. Nah, dia punya karakter yang manis. Apa karakter yang manis itu? Yaitu dia bekerja dengan serius. Dia seorang pekerja yang baik. Dia seorang pekerja yang luar biasa, menarik. Ya, sehingga apa yang dia kerjakan pun itu berhasil. Jadi, apa yang menarik dalam kehidupan Yusuf ini? Itu tadi sikapnya. Nah, sikapnya itu menjadi manis ketika itu ditunjukkan melalui pekerjaannya. Melalui apa yang dilakukannya. Jadi Yusuf itu menarik. Kenapa? Karena dia bekerja dengan baik. Bukan disuruh-suruh. Ada orang itu harus disuruh-suruh. Yusuf itu nggak ada itu. Ya, dia di mana berada nggak ada disuruh-suruh. Ya. Sampai nanti bayangkan saja Potifar sampai memberi dia pekerjaan, seluruh hartanya, seluruh ladangnya, seluruh apapun diatur oleh Yusuf. Sampai Potifar pun tidak punya kekuasaan lagi atas hartanya. Semua diserahkan kepada Yusuf. Ini kalau orang begini, kalau misalnya kita seperti ini ya, coba perhatikan. Kalau misalnya kita dikasih kekuasaan, dikasih kepercayaan, apa yang terjadi? Ya. Ada orang malah kalau misalnya dikasih pekerjaan, malah dia langsung langsung menguasai semuanya. Ada juga begitu. Ada orang yang ambisi dikasih pekerjaan, malah ingin pekerjaan itu direbutin sama dia, dicuri sama dia. Ada juga begitu. Ada orang dikasih kekuasaan, malah dipakai untuk korupsi. Ada orang dikasih kepercayaan, malah malas-malasan. Akhirnya orang itu nggak disukai. Kemanapun pergi, pasti tidak disukai orang. Anda misalnya tinggal di sini, dan ketika Anda tidak disukai di sini, nanti Anda kemanapun, pasti sikap itu Anda akan bawa kemana-mana. Ya. Maka lihat nantilah hari-hari kita tidak ada yang mendukung. Ya. Masa depan kita nggak ada yang simpati dengan kita. Tidak ada yang menyukai kita. Kalau kita datang ke rumah orang, ya misalnya ada orang ya datang ke rumah orang atau rumah saudara, langsung lari orang semua. Orang-orang rumah itu lari, masuk kamar lah, kemana lah. Kenapa? Karena ini pasti nih orang ini datang nanti pasti minjam uang. Nah, orang yang suka minjam uang, apalagi nggak kembali, udah itu pasti nggak disukai orang. Jadi kita harus memberikan sikap yang manis kepada semua orang. Ya, bukan bermulut manis. Ya, beda bermulut manis beda. Banyak orang bermulut manis. Tapi ini bersikap manis. Artinya dia punya karakter yang indah. Dia punya karakter yang baik. Dia punya karakter yang berbeda. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Dimanapun kita berada, kita bertanya dalam hati kita, apakah memang kita, ya, di mana kita ada orang tertarik pada kita atau tidak, atau malah orang menolak kita. Ya, ada orang datang ke rumah seseorang, ya, hanya beberapa lama tinggal, udah nggak disenangi. Ya, kenapa? Karena ada, misalnya itu tadi ada cara-cara, ada sikap yang nggak beres. Misalnya suka mencuri. Kalau udah suka mencuri itu pasti dibenci orang itu. Suka berbohong, nggak disukai orang. Ini orang ini kemanapun nanti nggak bisa dipercaya. Saya dulu berpikir kalau seseorang itu sudah punya banyak pengalaman dan dia semakin hari semakin tua, saya berpikir bahwa karakternya yang dulu yang buruk setelah melewati 20 tahun, saya pikir orang itu nanti bisa berubah. Dia nggak mungkin lagi punya ambisi-ambisi yang seperti waktu dulu 20 tahun yang lalu. Malah saya lihat udah 20 tahun dia lewatin hidupnya. Dulu dia berbohong, dulu dia nggak beres. 20 tahun berikutnya malah makin parah. Saya pikir ini sudah 20 tahun pasti dia udah berubah. Rupanya malah budayanya yang lama, cara hidup yang lama, sikapnya yang lama, itu juga malah makin menjadi-jadi.
Padahal kadang-kala namanya pendeta, melayani. Ada begitu. Saya aja kadang-kadang tertipu. Kenapa? Karena saya pikirkan karena mereka sudah 20 tahun sudah melewati perjalanan hidup, pastilah mereka udah banyak berubah. Saya pikir begitu. Tapi ternyata setelah saya lihat malah bukan makin baik, malah makin buruk. Makin tua malah makin tidak baik. Seharusnya kita makin tua, makin besar, seharusnya kita makin baik, semakin indah, semakin menarik. Tapi rupanya banyak orang semakin lama, ya, umur makin bertambah, ya, sudah punya banyak pengalaman, tetapi malah tidak menarik. Ya, malah tidak disukai orang, malah dibenci orang, malah ditolak orang. Itulah keadaan orang yang tidak mau berubah. Ya, makanya saat ini mulailah untuk berubah. Amin. Supaya apa? Supaya hari-hari kita, ya, kita bisa menjadi orang yang maksimal. Ya, orang yang memiliki pribadi yang unik, pribadi yang menarik, saya percaya hidupnya akan produktif dan maksimal. Ya, dia akan menghasilkan. Kita lihat tadi Yusuf itu apapun yang diperbuat berhasil. Pasti akan berhasil. Orang yang sikapnya manis pasti berhasil. Ya. Pasti berhasil, bukan diusir, bukan dibuang, bukan ditolak. Orang yang sikapnya manis, ya, pasti akan berhasil. Kita lihat tadi Yusuf, kemanapun dia pergi, dia berhasil. Ya, apa yang membuat dia menarik? Itu tadi, dia bekerja dengan baik. Ya, dia bisa dipercaya. Dia punya sikap yang sopan. Itu dia sangat sopan itu. Yusuf ini seorang yang sangat sopan, saya percaya. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Dia sangat sopan. Pertama tadi di rumahnya, dia disukai bapaknya. Yang lain saudara-saudara yang melakukan kesalahan, Alkitab berkata Yusuf melaporkan kejahatan-kejahatan saudaranya kepada bapaknya. Berarti dia bukan orang yang suka buat kejahatan. Ya, dia nggak suka buat kejahatan. Saking dia nggak suka buat kejahatan saudara-saudaranya dilaporkan kepada bapaknya. Orang yang nggak suka kejahatan, dia akan berpikir gimana solusinya. Dan dia waktu itu hanya tahu cara, yaitu dia sampaikan pada bapaknya. Itu malah membuat saudara-saudaranya semakin benci pada Yusuf. Ya, jadi dia nggak suka kejahatan. Bagaimana kita lihat dia nggak suka kejahatan? Itu tadi buktinya di rumah Potifar, istri tuannya mengganggu dia, menggoda dia untuk tidur bersama-sama. Apa kata Yusuf? Tidak. Yusuf berkata tidak. Dia tolak tawaran yang menyenangkan secara jasmani. Ya. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan malah kadang-kadang cari-cari kesempatan dalam seperti ini. Ada orang ngintip lah. Ada orang, ya, pikirannya hanya pikiran kotor terus. Ya, tapi Yusuf tidak. Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini di hadapan Tuhan? Di mana ayatnya itu? Nah, Yusuf ini, ya, kenapa dia punya karakter yang menarik atau pribadi yang menarik tadi? Karena memang dia ini sebenarnya yang pertama, perhatikan, dia takut akan Tuhan. Ini kuncinya. Ayat berapa itu? 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan padaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi perhatikan, tawaran apapun yang menyenangkan, yang menggiurkan, Yusuf tolak. Ya, Yusuf tolak. Sekalipun kesempatan itu ada, tidak ada orang, ya, hanya tinggal berdua di situ, Yusuf dan istri tuannya, nggak ada yang lihat. Kalau dia melakukan, ya, dia tidak masuk penjara. Kalau dia melakukan kan dia secara jasmani dia bisa nikmati, ya. Tetapi kalau dia tolak, malah penjara yang menyambut dia. Tapi dia lebih baik memilih penjara daripada dia melakukan kejahatan itu. Ya, banyak orang, ya, mau menderita, apalagi masuk penjara nggak berani. Ya, maka biasanya orang itu kompromi. Yusuf tidak. Jadi ini sampai pada tingkat dosa-dosa yang
tinggi pun Yusuf tidak ikut melakukannya. Dia tidak mencemplungkan diri dalam kejahatan-kejahatan seperti itu. Jadi Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, kalau karena dia takut akan Tuhan, sehingga dia menolak semua kejahatan-kejahatan apapun. Ya. Jadi ini yang membuat Yusuf itu menarik. Dia punya sikap yang takut akan Tuhan secara luar biasa. Ya. Terus apa tadi yang membuat dia menarik? Dia bekerja. Ya, dia bekerja dengan baik. Apapun yang dia lakukan berhasil. Sampai orang-orang memberi kepercayaan pada dia dalam segala pekerjaan. Ya. Nah, ini yang akhirnya kita melihat nanti Yusuf itu begitu menarik. Bahkan nanti kita melihat siapa lagi yang terakhir yang sangat mencintai Yusuf, disukai Yusuf. Siapa yang terakhir yang menyukai Yusuf? Siapa? Raja Firaun. Sampai seorang raja besar memanggil Yusuf untuk keluar dari penjara. Ya. Keluar penjara, rambutnya digunting, jenggotnya, kumisnya panjang-panjang digunting, dirapiin, dimandiin, dibersihin, dipakein cincin dan segala macam. Lalu Yusuf diangkat oleh Potifar untuk menjadi penguasa di Mesir. Kenapa? Karena dia punya pribadi yang menarik. Ya. Kalau seseorang punya pribadi yang menarik, kemanapun dia akan diangkat, dimanapun akan diangkat. Ini ingat baik-baik. Kalau engkau punya pribadi yang menarik, Anda tidak perlu berpikir untuk diangkat. Anda nggak perlu berpikir untuk promosi diri. Kenapa? Karena pada suatu saat orang yang bersikap manis pasti suatu saat dia akan diangkat. Tidak ada yang bisa menurunkan orang ini. Kalaupun diturunkan itu hanya sementara. Pada suatu saat lagi nanti akan diangkat. Kita lihat seperti contoh di dunia ini seperti Ahok. Ahok semakin tegas. Ya, sampai dia itu harus masuk penjara. Tetapi malah pada suatu saat dia diangkat lagi. Orang yang direndahkan, ya, bukan karena kesalahannya, pasti pada suatu saat dia akan ditinggikan. Ya, tapi orang yang meninggikan diri, pada suatu saat dia akan diturunkan. Jadi saudara milih yang mana? Ya. Nah, mari kita bersikap seperti Yusuf. Punyai sikap yang menarik, punyai pribadi yang menarik. Saya percaya orang yang punya pribadi yang menarik, kemanapun dia pergi, dimanapun dia ada, dimanapun dia ditempatin, saya percaya dia akan selalu diangkat. Ya. Biasanya orang-orang seperti ini juga di sisi negatif banyak orang yang iri hati, banyak orang yang cemburu, banyak orang yang menantang dia. Tetapi saya percaya orang yang menarik ini, orang yang punya sikap menarik, dimanapun pasti dia akan tetap naik. Dia akan semakin hari semakin naik, ya, bahkan pada suatu saat menjadi kepala. Ya, inilah yang disebut akan menjadi kepala, bukan ekor. Ya, banyak orang yang mengklaim akan jadi kepala, tapi sikapnya nggak beres. Kita akan jadi kepala bukan ekor, tapi bohongnya luar biasa. Nafsunya tinggi, tapi selalu klaim kita akan jadi kepala. Nah, itu orang yang mengada-ngada. Mau jadi kepala, ya, karakternya nggak beres. Malasnya luar biasa, sombongnya luar biasa. Ditegur aja sedikit udah tersinggung. Ya, itu udah nggak beres orang kayak gitu. Nah, jadi mari Anda perhatikan ini baik-baik. Ya, supaya Anda dan kita semua yang di tempat ini bisa semakin hari semakin disukai orang. Punyai sikap yang manis, punyai sikap yang menarik, supaya di mana kita